Pemirsa, belajar dari debat Cawapres, KPU diminta tegas terhadap aturan debat mulai dari penggunaan istilah asing hingga aturan di podium selama debat berlangsung. Terkait hal ini kita akan membahasnya bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Mas Ciko, Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi, Mas Ciko. Malam. Ya, Malam. Mas Ciko, baik. Sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh TPN dalam debat Cawapres Jumat lalu, Mas Ciko? I'm sorry, bisa diulang nggak? Suaranya agak terputus tadi. Ya, Mas Ciko, sebenarnya apa hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan oleh tim TPN dari Ganjar Mahfud soal jalannya debat Cawapres kemarin? Oh iya, sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan secara detail atau secara khusus, cuma kami melihat bahwa format debat capres maupun cawapres secara keseluruhan tidak terlalu bisa menunjukkan kompetensi maupun wawasan atau penguasaan substansi yang sesungguhnya dari para kandidat, karena memang tidak diperbolehkannya diperkenankannya para panelis untuk mendalami lebih jauh apa yang disampaikan dari jawaban-jawaban yang dilemparkan oleh para panelis yang hanya terdata saja. Jadi ini kami melihat apa yang disampaikan, siapa yang berbicara terakhir di setiap segmen itu yang sepertinya adalah sesuatu yang jawaban yang final, dan publik yang cukup awam mayoritas itu bisa juga salah dalam pengertian. Jadi siapa yang tampil seakan-akan lebih percaya diri dan lebih artikulatif, seakan-akan semua yang disampaikan itu benar, tapi kan sesungguhnya tidak. Dan ini terbukti, kita bisa lihat di dalam debat yang kemarin, apa yang disampaikan oleh Gibran, saya rasa 70% itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai dengan substansi gitu. Ketika dia bicara soal ICOR, itu juga dia berbicara presentasi, padahal itu sebuah nilai yang bukan presentasi seharusnya disebut. Ketika dia ditanya soal digitalisasi, dia menyebut hilirisasi digital, di mana itu juga sebenarnya adalah sebuah ungkapan baru, kalau bisa dibilang itu ungkapan ciptaannya Mas Gibran gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah hilirisasi dalam industri perangkat komputer atau hal-hal seperti itu. Tapi hilirisasi digital sesungguhnya juga bukan sesuatu terms ya yang umum gitu. Nah, masih banyak lagi yang dia sampaikan yang sebenarnya tidak substantif, hanya memang yang mengejutkan. Kita harus akui bahwa Gibran tampil cukup percaya diri, dan justru saking percaya dirinya menyerempet ke arogansi. Nah, saya melihat dia juga tidak mengindahkan teguran KPU dari debat capres yang sebelumnya, yang dia menjadi cheerleader tanda kutip dan menyemangati pesorak-pesorak pendukungnya yang sesungguhnya itu sudah ditegur tapi dia mengulanginya lagi. Dan beberapa kali ada satu insiden juga dia keluar dari podium dan menyambangi cawapres lain. Ini juga dengan seakan-akan ada gaya-gaya intimidatif di situ. Nah, ini yang kita harus tegas, dan saya berharap, mungkin kami juga seluruh dari TPN juga berharap untuk debat-debat berikutnya agar lebih masyarakat dapat mendalami dan memahami betul siapa capres dan cawapres yang mereka pilih ini, dan memfokuskan pada substansi sehingga para panelis yang memang ahli di bidangnya masing-masing dapat mendalami dan menguji gagasan-gagasan para kandidat. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.